Oh iya ya. Tim suara sih. Sini mute dulu. Satu, dua, Ya. jatuh cinta, jatuh cinta. BTS. Halo Sobat JKN semua, jadi kali ini di BPJS On Air KC Ambon ingin live session lagi nih teman-teman. Nah, live session kali ini Nadra, Duta Muda BPJS Kesehatan Cabang Ambon, sebagai host ditemani dengan kakak narasumber yang cantik ini. Boleh dikenalin Kak, namanya siapa? Halo Sobat JKN, saya Jihan Permono, staf edukasi penanganan pengaduan di rumah sakit. Nah, kali ini live kita nih akan membahas tentang BPJS 1 siap membantu. Nah, untuk pertama-tama nih Kak, kita ada nih pertanyaan. BPJS 1 itu kan kepanjangan dari BPJS siap bantu. Betul. Apa sih Kak? BPJS 1 itu singkatan dari BPJS yang membantu, yang dimana petugas BPJS membantu peserta-peserta yang mengalami kendala, yang dimana kendalanya itu seperti ada iur biaya atau ada data-data yang harus diperbaiki, harus kasus-kasus yang dimana lebih banyak ke rumah sakit yang mengalami banyak pengaduan atau pertanyaan gitu. Nah, seperti itu Sobat JKN kepanjangan dari BPJS siap bantu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, ada apakah di setiap rumah sakit ada tugas BPJS 1? Di rumah sakit itu kita ada BPJS 1 yang dimana yang bekerja sama dengan BPJS itu ada PIC rumah sakit. Nah, tugasnya kita itu dimana kita memonitoring ketersediaan tempat tidur sudah terupdate, jadwal operasi yang sudah diinput, atau kita menanyakan feedback kepada peserta kepada rumah sakit yang mereka rawat inap atau dirawat jalankan gitu. Nah, kayak gitu nih Sobat JKN. Oh iya, kajian nih, seragamnya mungkin kayak agak different gitu ya. Kayak pakai rompi khusus nih. Betul. Nah, ini rompinya ada artinya nggak Kak? Kami pakai rompi ini harus yang eye catching ya. Jadi peserta pasti bisa melihatnya. Jadi arti dari rompi ini warnanya hijau sage itu berarti yang artinya ketenangan. Berarti yang dimana kalau misalnya peserta melihat itu bukan artinya,
tenang, kalau ada BPJS 1 berarti mereka bisa membantu mengalami kendala-kendalanya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, kita baca dulu nih pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh Sobat JKN yang ada di live. Oke, yang pertama-tama nih, ada dari Kak Devano. Kak Devano nanya, Kak, BPJS dari pemerintah udah nggak aktif, gimana cara ngaktifinnya kembali? Gimana? Kalau BPJS pemerintah itu PBI ya teman-teman, berarti kalau teman-teman mengalami kendala, berarti nanti harus pengalihan dulu ke BPJS yang umum yang bayar setiap bulannya. Kalau misalnya peserta yang mengalami kendala keuangan atau kurang kecukupan, bisa ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku gitu. Nah, kayak gitu nih Kak Devano. Oke, lanjut lagi nih. Ada dari Kak Rani Tiani. Kak Rani nanya, Kak gimana ya cara mengaktifkan kembali BPJS KIS yang dinonaktifkan? BPJS yang dinonaktifkan itu kita harus melihat datanya dulu dinonaktifkan karena apa? Dia segmennya itu PBI penerima bantuan atau bayar mandiri yang setiap bulannya. Itu kita harus mengecek kembali dulu apa dia segmennya ini kalau misalnya dia tertunggak itu bisa diaktifkan kembali dengan catatan ke kantor atau kalau misalnya ketemu kami di rumah sakit bisa melaporkan dengan NIK untuk kami cekkan. Terus kita lihat kalau misalnya tertunggak kita akan cek kembali virtual account untuk membayar setiap bulannya lalu aktif kembali. Nah, gitu tuh Kak Rani cara mengaktifkan kembali BPJS KIS yang dinonaktifkan. Nah, selanjutnya ada lagi nih dari Kak Yolan. Kak, bisa nggak ubah BPJS Mandiri ke pemerintah karena udah nggak sanggup bayar? Kalau bisa, apa aja sih syaratnya? Kalau dari peserta umum ke mandiri itu kita lihat dulu case-nya. Kalau dia masih mampu membayar harus membayar sih dulu karena PBI itu harus dicek dulu di dinas sosial atau di dinas kesehatan gitu. Baca yang mana ini? Boleh. Ini di atas. ini. Oh, yang tengah. Oke, lanjut dari Kak Jenderal. Oke, Kak Jenderal nanya, saya orang Bojonegoro, nikah pindah tempat dan pindah kakak. Kira-kira KIS saya masih aktif apa enggak ya Kak? Masih aktif Kak, selama kepesertanya aktif dimanapun tempatnya, mau di Bojonegoro, Jakarta, Surabaya, kan ini kan masih di dalam lingkup Indonesia, masih menggunakan kartu BPJS. Jadi kalau misalnya kakaknya dari kota A ke kota B, perpindahan dari kota A ke kota B itu kita bisa pindahkan Vaskes selama pesertanya aktif begitu. Nah, oke, lanjut lagi nih ke pertanyaannya. Jadi, apa sih Kak tugas dan tanggung jawab dari petugas BPJS 1 di rumah sakit? Tugas kami di rumah sakit itu ada memonitoring ketersediaan tempat tidur yang sudah terupdate, penginputan jadwal operasi, kita melihat sarana prasarana di rumah sakit, kita juga turun langsung ke peserta-peserta yang sedang rawat inap, kita menanyakan apakah sudah sesuai layanan di rumah sakit, sesuaikah kelasnya, peserta mendapatkan kepuasan, dan juga itu menjadi kalau tugas BPJS 1 memonitoring semuanya, dari pengaduan, memberikan informasi, memberikan membantu mengupdate data juga kalau misalnya kakak-kakak melihat kami di rumah sakit. Nah gitu Sobat JKN, tugas dan tanggung jawab dari petugas BPJS 1 di rumah sakit. Nah lanjut nih, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Apakah bisa dihubungi selama 24 jam? Waduh, kalau misalnya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS pasti ada nomor teleponnya, itu ada di 5 titik yang sering mengalami kendala di mana itu posternya itu tertempel di pendaftaran, rawat inap di daerah rumah sakit, itu juga ada nomor teleponnya untuk waktunya bagusnya sih pas selesai sesuai jam kerja saja ya.
selesainya itu kan jam kerjanya kan sampai jam 5, jadi jangan sampai 24 jam karena kita manusia ya kakak-kakak, tolong. Sesuai posternya juga jam 5 teman-teman, gitu. Nah. Tidak 24 jam ya. Oke, jadi lanjut lagi nih Kak atau mau Boleh. baca komen? Baca Biar komen penuh. saja Oh dulu. ya, baca komen. Yang mana nih? Banyak juga ya sobat JKN yang ingin bertanya ya. Betul. Oke, jadi Sangat semangat ya teman-teman kita ini. dari Kak Nyonyo. Oke, Kak Nyonyo. Kak, aku mau tanya, kemarin aku bikin BPJS baru, jadi aku telat bayarnya. Gimana itu, Kak? Telat bayarnya, kalau misalnya baru pertama kali kita cek dulu virtual account-nya masih aktif atau tidak. Kalau misalnya virtual account-nya itu tidak bisa, itu kan jadinya blank pembayaran. Jadi kita lihat dulu apakah virtual account-nya masih bisa kita update atau kakak langsung bayar saja di virtual account-nya begitu. Nah, oke, lanjut lagi nih. Yang mana ya? Banyak. Mutiara yang mana? Iya, ini Mutiara. Banyak tenggelam kakak. Oh ini Mutiara apa? Oh, saya bisa. Sulit. Dari nada saja. Ini cari. Ini. Oke. Dari mie rebus. Oke, mie rebus. Jadi adik aku dapat PBI tapi pas verifikasi wajah di CKN nggak bisa. Itu kenapa sih? Kita cek dulu Kak, PBI-nya itu PBI apa. Kalau misalnya PBI, kalau verifikasi wajah itu berdasarkan wajah ya Kak. Kalau misalnya yang di kecapilnya berbeda, terus verifikasi di mobile JK-nya berbeda, itu nanti ada bermasalah juga di error gitu. Jadi harus sesuai dengan capil. Nah, oke. Oh, kalau yang tadi yang masih diverifikasi wajah dulu deh. Itu sesuai kan berdasarkan capil. Kalau misalnya sudah 17 tahun dan sudah terekam datanya di capil, maka bisa diverifikasi datanya di mobile JKN begitu. Oke, nah kayak gitu tuh, mie rebus. Mie rebus harap dimengerti. Oke. Lanjut, mau yang mana nih? Ini nih. Nih. Oke, dari Kak Erifa. Kak Erifa nanya, Kak kalau yang sudah meninggal tapi masih selalu ada tunggakan itu bagaimana? Kakak, nanti kalau misalnya ada keluarga yang sudah meninggal, mohon diinfokan dan diupdate datanya. Jadi itu kakak bawa akta kematian, kartu kakak yang terbaru, buku tabungan. Nanti kalau misalnya kakak tidak melapor atau tidak mengupdate data, maka iuran itu akan terus berjalan kalau tidak terupdate begitu, karena datanya itu kan berdasarkan capil. Nah, capil sudah mengeluarkan, terus sudah dikeluarkan aktanya juga, tapi kalau kakak belum update nanti iurannya terus terbaca begitu. Nah, kayak gitu Kak Erifa. Oke. Lanjut lagi. Kak, saya mau cairin JHT itu berapa? Kak, kami mohon maaf kita BPJS Kesehatan. Salah Gitu. server. Betul. Kak Denis, Den XZZ. Untuk cairin JHT itu berapa lama? Kami kesehatan kakak, bukan ketenaga kerjaan. Ini. Oke, dari Kak Dea.
Kak, kalau mau pakai aplikasi JKN di HP itu kan HP-nya kartu email, sandi, semua lupa karena HP Mm-mm. hilang, bisa nggak? Bisa Kak, kan kalau misalnya pengupdatean data itu tinggal Kakak buat email yang baru, terus kalau misalnya Kakak sedang dirawat jalan atau ketemu dokter, nanti kan ada petugas PIPP juga di rumah sakit. Nanti Kakak tinggal menginfokan NIK yang terdaftar sama email yang terbaru, nanti baru kita updatean data. Jadi nggak apa-apa kalau emailnya lupa, kan bisa dibuatkan email yang baru, nanti kita update yang terbaru kok. Oke, mau lanjut. Boleh. Nah, kita lanjut lagi di pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, Kak, apakah petugas BPJS 1 dapat membantu dalam proses pendaftaran pasien? Pendaftaran pasien dalam hal apa ini dulu? Pendaftaran pasien. Proses pendaftaran rawat jalan. Nah, iya. Kalau itu kita bisa bantu, kan selama pasien sudah memegang rujukan yang dari Vaskes pertamanya, kan sekarang di rumah sakit itu kita sudah menggaungkan untuk memakai mobile JKN agar menggampangkan peserta mengambil antrian dari rumah. Jadi pasien itu tidak perlu lagi datang mengantri. Jadi pasien sudah bisa mengambil antrian lewat HP. Jadi nanti kita dapat membantu. Di rumah sakit juga kok ada duta mobile JKN-nya. Jadi kalaupun peserta mengalami gangguan atau kendala, bisa melaporkan ke duta mobile JKN-nya agar bisa dapat antrean. Nah, kayak gitu nih Sobat JKN. Nah, lanjut lagi nih. Nah, untuk keluhan-keluhan dari pasien JKN itu apakah dicatat pada suatu aplikasi atau pencatatan secara manual? Untuk pengaduan kita masih manual. Tapi kalau misalnya kalau ada pengaduan yang langsung kita dapat, kita langsung menyarankan mereka melapor ke SIPP. Jadi peserta yang melapor itu bukan hanya peserta, jadi petugas di rumah sakit juga dapat memasukkan pengaduannya di SIPP. Nah, jadi kalian jangan bingung lagi nih. Oke. Betul. Oke, lanjut baca komen guys, karena ini banyak banget ya. Yang mana nih? Ini nih. Yang mana? Baby Leches. Dari Baby Leches. Oke. Kak, saya pernah dengar adanya pemutihan tunggakan BPJS. Apakah benar? Untuk pemutihan BPJS itu belum ada ya Kak. Jadi kayak masih simpang siur mengenai itu. Kalau misal pun ada pemutihan, itu belum ada surat edarannya juga Kak, gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi belum. Nah. Oke, dari Mami Ani. Bu, kalau misal HP udah masukin nick 4 kali beda-beda, apa nggak bisa pakai mobile JKN lagi kah? Untuk aplikasi itu memang tidak bisa lagi mengakomodir untuk 4 NIK. Jadi kalau misalnya ada NIK yang terdaftar, mohon untuk didaftarkan di device yang berbeda dulu, baru nanti masuk di HP penggunanya. Jadi memang bukan 4 kali ya Kak, harusnya 3 kali. NIK itu tidak bisa mengakomodir untuk masuk semuanya. Nah, kayak gitu Mami Ani. Jadi untuk aplikasi itu hanya bisa di satu aplikasi satu orang, satu HP itu satu orang peserta. Satu. Mau baca yang ini? Terserah. Rata-rata semua ini ya. Ini. Banyak juga ya. Waduh. Bentar ya guys, kita baca-baca dulu.
40, 20. Sabar. Oh ini. Kakak Widiati, Bu, anak saya baru daftar tapi udah ada denda rawat inap 45 hari. Sedangkan baru buat tidak ada denda. Mohon maaf Ibu, izin kalau misalnya ini baru daftarnya itu pembayarannya itu apakah sudah sesuai di virtual account yang dilampirkan di frontliner? Kalau misalnya untuk denda itu kami cek kembali, itu yang penting tidak terlambat mendaftar, saat lahir langsung daftar. Jadi anaknya ini sudah berapa lama Ibu? Umurnya sudah berapa sejak mendaftar? Jangan sampai terlewat. Nah ini nih. Yang tetap masih ada. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut. Dia sampai terlewat Ibu tadi karena baru ditanya. Lo 30% kapal bisa kasar pencatatan BPJS-nya. Kak sekarang udah Oke, lanjut pertanyaan dari Kak Yasmin. Kak, sekarang ada screening BPJS ya di website? Untuk sekarang screening itu kita masih di mobile JKN. Kalaupun screening di website itu ada, tapi dapat websitenya itu di ini aja di Google. Dicari aja di screening kesehatan BPJS. Nah, oke, lanjut dari Banyak yang bertanya pemutihan ya. ini yang spam-spam. Nih. Aduh. Oke, dari Kak Mutia. Kak, kalau di aplikasi mobile JKN masih aktif, berarti BPJS masih bisa dipakai ya? Betul Kak, selama kepesertaannya masih aktif, Kakak cek di mobile JKN aktif masih bisa terpakai kok. Nah gitu Kak Mutia, jadi masih aktif ya. Ayo apa lagi? Lanjut saja deh. Mau ini atau ini? Iya saja. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaannya. Apakah petugas BPJS di rumah sakit bisa membantu mengubah data peserta yang tidak sesuai? Ataukah peserta harus ke kantor BPJS Kesehatan? Pengubahan data itu bisa lewat kami sebagai BPJS 1 kalau kakak melihat kami di rumah sakit. Untuk ke kantor kami memudahkan kalau misalnya kakak sedang rawat inap atau rawat jalan yang memerlukan untuk pengupdatean data, bisa dengan kami untuk mengupdate data kok. Nah, oke gitu. Terus lanjut lagi nih. Nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan nih karena banyak banget nih yang nanya. Dari Kak Eva Gemoy. Waduh, gemoy banget. Jadi pertanyaannya Kak Eva, Kak pindah Vaskes bisa lewat online nggak? Bisa kakak pakai mobile JKN itu bisa pindah Vaskes kok. Nanti kakak masuk di menu perubahan data, terus pilih Vaskes, nanti kakak pilih Vaskes yang terdekat atau domisili kakak sekarang ini. Terus nanti aktifnya itu bulan depan tanggal 1 itu kakak sudah terpindah di Vaskes yang kakak mau. Nah, kayak gitu tuh. Mana ya?
Mana? Aja sini saja. Dari Kak Selvia Gunawan, BPJS PBI dan BPPU itu sama-sama dari pemerintah ya Kakak? Untuk PBPI itu yang dari pemerintah Kak. Kalau PBPU itu BPJS Mandiri yang dimana dia bayar setiap bulan itu memiliki 3 kelas. Dari kelas 1, 2, dan 3. Wih, cuma PBPU saja. Oh. Bu, dibantu dong. Is your girl. Bantu apa itu, Kak? Mana nih? Banyak sekali 40. Oke nih, dari Kak Dira. Kak, saya mau tanya, kalau cek mata minus berapa? Bisa nggak di puskesmas? Bayar nggak kira-kira kalau di puskesmas pakai BPJS? Kalau untuk pemeriksaan mata ada beberapa puskesmas yang ada alatnya, Kak. Tapi kalau pemeriksaan kalau Kakak ada BPJS bisa kok, ndak bayar. Nanti Kakak bisa periksa dulu ke puskesmas di vaskes pertamanya. Kalau misalnya ada indikasi medis dokter puskesmas yang mau rujuk, nanti dari puskesmas akan merujuk ke rumah sakit untuk Kakak periksa matanya biar nggak minus. Nah, kayak Kak gitu Kak Dira. Oke. Lanjut. Waduh, banyak sekali. Dari Kak Arshila. Waduh, Kak Arshila. Ini kan. Kak, kalau rehab belum lunas, apa bisa buat rawat inap? Belum, Kak. Kalau rehab itu kan Kakak masih nyicil, jadi kartu BPJS-nya itu belum bisa digunakan. Jadi kalau Kakak sudah selesai melunasi rehabnya, itu baru bisa pakai BPJS-nya kok. Nah, oke. Oke, dari Ini. Oke, dari Kak Kawan Collection Medan. Oke, saya sudah daftar di aplikasi, sudah 1 tahun dan pembayarannya lancar, tapi belum ada kartunya. Gimana tuh, Kak? Sekarang untuk pengadaan kartu itu udah nggak ada fisiknya, Kak. Jadi sekarang itu kan sudah ada aplikasi mobile JKN. Jadi itu Kakak tidak perlu membawa kartu lagi, sudah ada elektronik kartu. Dan kalaupun Kakak periksa di puskesmas atau di rumah sakit, itu Kakak cuma bisa bawa KTP juga bisa kok. Kan datanya kan langsung dengan capil terhubung toh, sama nanti bawa dengan mobile JKN-nya juga gitu. Nah, gitu. Oke, lanjut. Lima puluh. Aduh. Ini nih. Kalau ibu. Oke, dari Kak Yuni. Kak, ibu dan bapakku di data Kemenkes terdaftar BPJS pemerintah, tapi belum dapat kartunya. Cara urusnya gimana sih, Kak? Itu tadi Kak yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya kartu itu sudah tidak ada, jadi itu kan sudah ada elektronik kartu, jadi itu Kakak tidak perlu untuk mencetaknya lagi, sekarang itu sudah tidak ada pencetakan kartu, jadi jadi Kakak bisa pakai di mobile JKN atau KTP aja bisa untuk pemeriksaan. Nah, oke Ibu Yuni, mungkin itu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Waduh, banyak sekali. Aduh, di mana teteh? Polini, Kakak Polini Underwear Store. Yang mana Kak yang dibaca? Waalaikumsalam.
Ini. Dari Kak Widian, Kak cara mengupgrade nama agar tidak menjadi bayi nyonya gimana ya caranya? Bagusnya sih kalau misalnya bayi nyonya itu sudah ini Kak, terdaftar di KK, di Capil, nanti itu sudah terus melaporkan, nanti diubah namanya jadi bayi nyonya, nanti jadi sesuai namanya yang di kartu KK. Nah oke, kayak gitu ibu siapa tadi ya? Nggak tahu lagi. Oke, dari Kak Zaskia, Kak kalau psikolog atau ke psikiater bisa pakai BPJS nggak? Bisa Kak, selama ada indikasi medis dari vaskes pertamanya bisa pakai BPJS-nya kok. Oke, lanjut lagi. Di pertanyaan itu boleh. Oke nih, kita lanjut lagi nih ke pertanyaannya nih. Apa sih Kak yang perlu dilakukan jika pada saat pelayanan di rumah sakit peserta memiliki layanan yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan? Untuk layanan ini kita kan bersama-sama di rumah sakit, jadi kalau misalnya peserta mengalami kendala atau mengalami iur biaya, kami akan mengkoordinasikan langsung dengan manajemen rumah sakitnya kalau misalnya keluhan itu tidak bisa tertangani lagi. Nah oke lanjut, ada lagi nih. Bedanya antara petugas BPJS 1 dengan petugas EP3 di kantor BPJS Kesehatan itu apa sih? Untuk BPJS 1 itu kami langsung dengan pengaduan di rumah sakit. Kalau untuk EP3 di KC itu khusus untuk peserta-peserta yang datang ke kantor yang menanyakan tentang sama juga Kak kalau misalnya EP3 sama EP3RS, tapi bedanya itu kami yang di rumah sakit begitu Kak. Nah, oke, ada lagi. Dalam menjalankan tugas sebagai BPJS 1, berarti harus sering berkoordinasi dengan PIK di rumah sakit ya? Betul Kak, kami kerjasama juga, kami koordinasikan juga kok dengan PIC rumah sakit kalau misalnya kami kesulitan berkoordinasi dengan peserta atau kami memerlukan data lebih lanjut, kita biasanya menghubungi PIC di rumah sakit. Nah, oke. Mau lanjut sini dulu. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi dari pertanyaan-pertanyaan Sobat JKN nih, yang sudah sangat menggebu-gebu, banyak banget soalnya yang nanya. Kita dulu. Ini, kamu nanya apa? Ke Kakak Yogi. Kak, kalau BPJS pemerintah yang gratis sudah mati, apakah bisa diaktifkan kembali? Bisa Kak, nanti melaporkan data Kakak di kantor Dinas Kesehatan Kota. Gitu Kak Yogi, oke. Kak Febri Marta. Marta. Kak, BPJS kelas 3 bayarnya berapa? Kelas 3 itu 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150.000 gitu. Lanjut lagi. Yang ini. Dari Kak Dini Albi. Kak punya tunggakan 3 juta, apa bisa dibayar per orang dan bisa diinpus dari Dihapus. dihapus dari daftar kepesertaan? Kalau tunggakan 3 juta itu bayarnya itu satu kakak Kak. Jadi kalau misalnya anggota keluarga ada 5 orang, jadi harus membayar itu dalam satu kakak, tidak bisa satu orang itu saja Kak. Nah, oke, lanjut lagi. Oke, nggak ada suaranya ya. Hah? Oke, di sini nggak ada kan suaranya.
Dari Kak Areta, kenapa BPJS APBD nggak bisa pindah Vaskes keluar kota? Apa harus pindah kakak dulu biar bisa pindah Vaskes? Untuk BPJS APBD itu kan BPJS bantuan dari pemerintah juga Kak. Kalau misalnya Kakak keluar kota kan setiap bulannya itu dari pemerintah daerah itu membayarnya. Jadi kalau Kakak pindah Vaskes mungkin kita cek dulu datanya kalau misalnya uh, cek datanya itu tidak bisa diganti itu memang susah Kak untuk mengubah Vaskes dari PBI APBD. Nah, oke gitu Kak Dini. Kak 99 Devi. Banyak sekali. aku cek BPJS ini Kasih Triani. Triani. Kak, aku udah cek BPJS, saya PBI, terus mau daftar dan dicetak, caranya gimana sih? Untuk daftar kakak sudah terdaftar kalau misalnya kakak cek di mobile JKN kakak PBI penerima bantuan itu sudah terdaftar Kak. Untuk pencetakan itu pakai ini aja Kak, elektronik kartu, jadi kakak tidak perlu untuk mencetaknya. Kalaupun kakak mau berobat bisa bawa KTP, kartu keluarga bisa. Nah oke gitu Kasih Triani. Nah lanjut lagi. Untuk kakak Scorpio 27 Mbak mau tanya dong, JKN anak aku tinggal verifikasi aja, tapi kok nggak bisa ya? Sudah berhari mengulang di foto. Ya Kak, untuk anak yang di bawah 17 tahun itu tidak bisa memverifikasi wajah karena belum terdaftar di Dukcapil. Jadi kalau misalnya diverifikasi wajahnya tidak bisa, diulangi saja. Kalau misalnya sudah mentok nanti ada untuk pakai PIN. Jadi tidak usah pakai verifikasi wajah kalau anak di bawah 17 tahun. Nah terus lanjut lagi dari ini apa gini? Oh boleh. Polini Underwear. Waalaikumsalam. Mohon baca punyaku, kebingungan. Penjelasan puskesmas bagaimana ya Kak? Pertanyaan apa nih Kak? Apa ini? Oh ini. Kemarin berobat, katanya punya suami dan anak sudah tidak aktif, tapi punya aku sudah aktif. Kakak sudah cek di mobile JKN di info pesertanya Kak, itu bisa dicek segmen pesertanya aktif atau tidaknya. Jadi kalau misalnya data pasien itu memang terlihat memang kalau misalnya pasien itu aktif dan tidak aktifnya. Nah, oke. Nah, dari kakak Niki. Kak Niki bilang kalau ibu saya PNS, sekarang saya 18 tahun. Terus BPJS saya itu aktif sampai umur berapa ya Kak? Saya kuliahnya juga baru tahun depan. Untuk ibu saya PNS, sekarang saya 18 tahun. Ibu Niki. Kak Niki. Kalau BPJS anak itu aktifnya tuh 21 tahun ke atas Kak. Kalau misalnya lebih dari 21 tahun, itu kalau misalnya kakak-kakak masih kuliah itu harus ada surat keterangan aktif kuliah. Jadi kalau misalnya kakak-kakak sudah tidak aktif, mohon melampirkan surat keterangan tidak aktifnya untuk kita mengaktifkan kembali BPJS-nya gitu. Nah, kayak gitu nih Kak Niki. Oke. Cibil dari Kak Cibil. Aku mau ganti nomor HP kok nggak bisa ya, padahal udah dikasih web sama petugas puskesnya dulu. Kakak di daerah Ambon atau di mana Kak? Kalau misalnya Ambon, biasa kalau di rumah sakit atau puskesmas itu sudah
kami infokan kalau ada perubahan data, dilampirkan saja lewat chat Kak, begitu. Jadi kalau kakaknya terkendala ganti nomor atau lupa sandi di Mobile JKN terus mau update tapi lupa passwordnya, itu bisa hubungi kami juga Kak, gitu. Seperti itu. Nah, mana lagi? Banyak ya, 56 Nih, sebentar. neng nunik. Hmm? Kok nggak bisa? Boleh. Dari Kak Neng Nunik, Kak aku Mm-mm. mau cetak kartu, kok nggak bisa ya? Oh, cetak kartu itu memang tidak ada Kak kalau di kantor. Tapi kalau misalnya cetak itu nanti masuk di email. Coba kakak cek emailnya. Kalau misalnya emailnya aktif, kakak bisa cek. Karena itu kan ada kalau pengiriman data, itu kakak bisa dikirimkan ke email dan bisa dicetak sendiri begitu. Kirim di email. Nih, katanya Mana? ke Poli nih. Boleh? Oke, dari Kak Pol ini nih. Jadi Lagi. katanya kalau sudah tidak aktif harus ke desa. Apakah betul? Untuk mengaktifannya itu bisa di kantor BPJS terdekat ya Kak. Kakak tinggal di daerah mana? Kalau misalnya harus kembali ke desa itu enggak sih Kak. Bisa melaporkan atau Kakak cek data dulu. Nanti kalau misalnya dicek data bisa diaktifkan, langsung dari kantor yang Kakak datangi itu langsung aktifkan kembali. Nah gitu ya Kak Pol ini. Dari Kak Fitri Rahma, Kak BPJS Kesehatan Kabupaten bisa nggak digunain untuk operasi sesar? Untuk operasi sesar kalau misalnya ini Kak dicek kandungannya itu dari sebelum mau melahirkan dan sudah ada rekomendasi untuk operasi bisa Kak. Obat rutin tiap bulan tapi obatnya. Dari Kak Putri Rahayu, dia nanya kalau Kak kenapa ya saya sudah berobat rutin tiap bulan tapi ada obat yang harus dibeli. Kalau misalnya kakak ada kendala seperti iur biaya beli obat di luar, itu memang kakak harus melapor karena kan kalau misalnya kakak yang pakai BPJS yang pembayarannya setiap bulan, harusnya itu tidak boleh ada iur biaya obat. Dan kalau misalnya ada iur biaya obat, memang harus dilaporkan di puskesmas mana atau di rumah sakit mana untuk kami koordinasikan kembali kalau misalnya ada kekosongan obat. Nah, oke. Hilang BPJS anakku gara-gara tidak update. Yang Cici. Oke, dari Kak Cici Sabania. Kakak kalau yang mandiri udah nggak kuat bayar lagi, pingin ganti yang gratis, caranya gimana sih Kak? Kalau untuk pemindahan ke bayar dari pemerintah itu kakak langsung saja ke kantor dinas kesehatan Kota Ambon itu langsung Provinsi Ambon itu bisa langsung bisa dialihkan ke bantuan pemerintah. Badung bojong soalnya. Kakak Putri Rahayu, lapornya kemana Kak? Kakak tinggal di daerah mana Kak? Kan di setiap rumah sakit itu ada poster BPJS satunya Kak. Tinggal Kakak menelpon salah satu petugas BPJS-nya satu pasti dibalas dan akan ditindaklanjuti kendalanya Kakak kok. Gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi, ada BPJS 1. Betul, betul. Ini lagi.
Mana lagi? Kak Destiana Frata, Kak, kalau BPJS awal di Jakarta pindah ke Bandung, tapi alamatnya di Jakarta. Bisa Kak, kan itu pindah Vaskes saja Kak. Kalau misalnya pindah Vaskes, itu berlakunya awal bulan depan. Kalau misalnya Kakak mau kembali lagi ke Jakarta, itu 3 bulan sejak Kakak pindah dari Bandung, gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Ya? Oh, ini yang tadi bilang bisa lapor ke desa, Mbak. Yang tadi yang ini, Polin. Oh, boleh. Yang dari Kak Polini tadi kan, Bandung Bojong Soang Kak punya aku BPJS pemerintah. Kata pihak puskesmas ke desa aja minta aktifin. Kalau misalnya kakaknya ini ya di PBI ya, bantuan pemerintah ya. Jadi kalau misalnya bantuan pemerintah itu kalau misalnya kakak lagi di kota yang sudah sekarang kita di Ambon itu UHC Kak. Kalau misalnya kakak di desa yang sudah ada PBI-nya, kalau misalnya PBI-nya tidak aktif lagi, kakak bisa ke dinas kesehatan Provinsi Ambon dengan membawa surat keterangan tidak mampunya gitu. Nah gitu Kak Pol ini. Oke. Untuk Kameli, Kak, kalau saya nggak sanggup bayar tunggakan mandiri, bagaimana caranya, Kak? Ini, Kak, sistem rehab saja yang bisa dicicil, Kak. Jadi kakak nggak usah takut kalau misalnya nggak sanggup bayar tunggakan, bisa dicicil. Lanjut dari Dapat kisah. yang spam-spam. Bandung. Kota Ambon Kak. Oh, Kakak Kota Ambon. Jadi Kakak ini Kak bisa melapor ke petugas BPJS-nya di sana atau di Dinas Sosial di Kota Bandung, Kak. Banyak banget. Kak Yeti Payung Alo, Kak, ada pemutihan BPJS. Untuk sekarang belum ada pemutihan BPJS-nya ya Kakak-kakak. Jadi untuk pemberitahuan itu masih belum betul. Kak Nuryani, Kak saya kan udah berhenti kerja 6 bulan, terus sekarang kerja. Apa selama 6 bulan saya harus bayar ya? Iya Kak, karena kan Kakak sudah berhenti kerja di 6 bulan itu. Nanti dicek data dulu Kak, Kakak diselesaikan itu di bulan apa. Kalau misalnya belum membayar di 6 bulan ke belakang itu memang harus bayar tunggakan itu. Mana lagi? Cara penuh. Yang Kak Bella bisa. Boleh. Oke, dari Kak Bella. Kak, apa saja syarat untuk mengaktifkan BPJS yang sudah tidak aktif lagi? Kita cek dulu datanya. Kalau misalnya datanya ada dan ada pemberitahuannya tidak aktif karena belum membayar, itu kita aktifkan kembali virtual account-nya. Jadi kalau kakak sudah sudah ada virtual account-nya, menunggu 14 hari lagi,
nanti baru bisa kakak gunakan BPJS-nya. Nah, kayak gitu, Kak. Terus, Kak Rahma, Kak, kalau suamiku meninggal tapi BPJS-nya masih aktif, cara nonaktifnya gimana? Gini Kak, bawa surat akta kematian, kakak terbaru, dan buku tabungan, terus melapor ke kantor BPJS terdekat untuk dinonaktifkan peserta yang sudah meninggal agar tidak iurannya itu terbaca. nah kayak gitu Kak Rahma. Oke, lanjut. Hmm. Kak Partini Ahmad, Kak kalau mau pindah Vaskes gimana ya kalau pakai aplikasi? Nanti kalau misalnya kakak mau pindah Vaskes itu kakak masuk di aplikasi mobile JKN, pilih menu perubahan data peserta, terus itu ada di bagian bawah di fasilitas kesehatan tingkat 1, kakak bisa pilih di Vaskes mana kakak mau rubah. Jadi pilih provinsi, kota kabupaten dan fasilitas kesehatan terus simpan. Nanti aktifnya di Vaskes terbaru itu awal bulan depan di tanggal 1. Jadi nggak perlu bingung lagi ada mobile JKN biar penghapus. Sama-sama Kakak Rahma. Kakak si paling pendiam, Widih. Bahas pemutihan BPJS kakak sekalian, untuk pemutihan BPJS itu kami belum bisa memastikan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya memang ada informasi itu akan kami infokan lebih lanjut di sosial media BPJS begitu. Jadi kakak-kakak kalau misalnya ada dengar pembahasan pemutihan BPJS, kakak-kakak bisa langsung ke Instagram BPJS Kesehatan aja. Kakak Sugia, halo Kak, mau tanya dong boleh? Tanya apa itu Kak? Untuk Kak Novia Kirana, Kak apakah KIS bisa mati? KIS itu tidak bisa mati Kak, terkecuali nonaktif karena dia tertunggak atau belum pembayaran pertama. Gitu. Untuk Bapak Laban Motor, untuk pemutihan tunggakan itu belum ada ya Pak, belum ada surat edarannya. Kalau misalnya pun ada informasinya kakak-kakak itu bisa cek kok di Instagram atau sosial media BPJS Kesehatan. Oke, mana lagi ya? Kak Dian Zunita, Kak cara buat BPJS gimana untuk BPJS baru pertama kali? Kakak itu bisa pakai Pandawa lewat WA atau datang ke kantor BPJS. Itu bisa bawa kartu KTP, kartu kakak, sama buku tabungan. Itu Kak. Kakak tersakitin. Untuk kakak tersakitin, kenapa BPJS saya mati ya, gak bisa pakai lagi. Itu bukan mati kak, mungkin kakak itu belum membayar bulanan, belum membayar iuran bulanan, atau kakak itu belum pembayaran pertama kali pada saat pendaftaran. Jadi VA-nya itu blank kak, jadi yang harus menunggu 14 hari, kakak tidak membayar di 14 hari itu, maka datanya itu nanti tertunggak karena premi. Nah, kayak gitu Kak, tersakitin. Aduh, kasihan banget.
Terus mana lagi? Nunggak 5 tahun denda. Untuk kakak tersakitin lagi, tapi ini yang gratis loh, berarti nanti kakak ke dinas sosial. Kalau misalnya kakak di luar Ambon, itu bisa dicek di dinas sosialnya, itu berarti kakak dari bantuan pemerintah. Nih, Di atas kedua. Magel. buka banget bawahnya. Oh. Dari Kak Epi Slamet, mau tanya, aku ada rujukan tapi pas daftar di aplikasi jawaban data BPJS belum terdaftar. Belum terdaftar, berarti itu kakak mendaftarnya itu pakai NIK KTP atau kartu BPJS kak. Karena kalau misalnya kakak daftar pakai kartu BPJS, yang NIK yang di kartu BPJS mungkin tidak sinkron dengan NIK yang di KTP. Jadi kalau misalnya NIK di KTP NIK kakak pakai NIK di kartu BPJS-nya tidak ada data, berarti kakak cek kembali di NIK KTP apa itu sudah ada data di KTP tersebut, Kak. Nah, kayak gitu Kak Epi Selamat. Oke. Oh, ini bisa Kak. Gimana? Yang freeze. Tapi nggak dapat bantuan. Kak Sinta Dava, gimana Kak cara aktifin KIS dari pemerintah? Kalau misalnya kakak tinggal di Ambon, kakak bisa ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, itu bawa surat keterangan tidak mampu, itu langsung bisa pengalihan ke BPJS, bantuan dari pemerintah. Oke, lanjut lagi. Ini bisa. Yang Arsil. Oh boleh. Dari Kak Arsila, Kak kalau BPJS-nya hilang, terus kita apa perlu ke kantor BPJS buat cetak ulang atau gimana? Kalau BPJS-nya hilang, itu kartunya berarti ya Kak, kartunya hilang. Kalau misalnya itu perlu dilaporkan untuk takutnya data yang Kakak punya yang hilang itu dipakai orang. Jadi kalau misalnya pencetakan itu sudah tidak ada pencetakan kartu Kak. Jadi kalau misalnya Kakak perlu kartunya bisa di Mobile JKN, itu sudah ada elektronik kartu. Jadi tidak perlu untuk mencetak kartu Kak, gitu. Lanjut dari Kak mau nanya boleh? Boleh, silahkan. Kenapa? Juni, Juli, Juni. Apa nih ya? Mau bilang nama. Itu apa ya? Zodiak apa ya? Kak, gimana cara mengubah data JKN? Data apa Kak? Untuk nomor HP, alamat email, atau nama Kak? Kalau misalnya perubahan data itu bisa di perubahan data, Kakak bisa buka di Mobile JKN, terus di perubahan data peserta, itu Kakak bisa mengubah nomor HP Kakak, alamat, email,
sama Vaskes yang mau kakak pindahkan. Gitu Kak, Aquarius. Oh, Aquarius, Deng. Nah, ada lagi. Ini misal Calvin Kiko. Kalau password kakak lupa, dari kakak siapa? Ria Sakila. Kalau misalnya password kakak lupa di mobile JKN, kakak bisa lupa password. Terus itu ada di verifikasi, ada dua verifikasi, ada verifikasi by SMS atau verifikasi email. Kalau misalnya sudah dari awal kakak sudah mendaftarkan dengan email, kakak bisa lupa password terus masuk verifikasi pakai email, nanti OTP-nya masuk di email kak. Kalau misalnya kakak memilih dengan SMS, pastikan kakak ada pulsa 5.000, minimal 5.000 supaya kode OTP-nya masuk. Nah gitu, jadi nggak usah bingung lagi kalau passwordnya lupa. Kamu nanya boleh nggak boleh, silahkan. Mana ya? Kak Arasya, kak kalau mau turun kelas bisa nggak? Bisa kak, bisa turun kelas. Kalau sudah terdaftar 1 tahun ya kak, itu bisa turun kelas. Ih kakak nge-lag. Oh enggak deh, enggak. Udah. Ih tapi di tab nge-lag. Tapi tuh nge-lag. Oh enggak deh, enggak. Aku dulu. Ini bisa Kak Wiwin. Dari Kak Wiwin Herliati, kalau nggak punya HP tapi Vaskesnya mau dipindahin gimana? Kalau nggak punya HP bisa ke kantor BPJS kak, atau di Pandawa bisa, atau kalau kakak ke rumah sakit terus lihat rompi warna hijau bisa minta bantu ke kita kok untuk pindah vaskesnya. Kakan dan enggak. Makan. Mau tanya, akunku email Pak HP-nya lama sudah rusak. Dan untuk buat baru gimana kak? Nanti kakak tinggal melapor saja kak email terbaru. Nanti kalau misalnya sudah ada email baru, kakak bisa update atau kakak bisa ke rumah sakit yang ada posternya, kakak bisa minta bantuan untuk pengupdatean data terbaru kok. Nah kayak gitu Kak Anda. Oke lanjut. Saya nggak dapet kak, nggak dapet apa. Banyak ya. Halo Eja. Halo kak, kalau sudah ubah data peserta lewat aplikasi tapi kartunya tidak berubah datanya, data yang terubah itu akan terupdate di bulan depan tanggal 1 kak. Jadi nggak bisa di hari yang sama terupdate. Jadi kalau misalnya kakak ubahnya hari ini, akan terbacanya di tanggal 1 bulan depan.
Nah gitu Kak Ijas. Oke lanjut lagi. Ini bisa. Yang mana? Ini? Mm-mm. Mm. Dari Kak Selihani, untuk menonaktifkan kartu BPJS bagaimana caranya? Untuk menonaktifkan BPJS itu tidak bisa Kak. Jadi warga Indonesia itu sudah harus dan sudah ada BPJS tidak bisa dihapuskan atau dinonaktifkan. Mama Fair, Fair. pertanyaan saya nggak dijawab. Ibu, yang mana Bu? Mungkin terlewat, mohon Iya soalnya banyak maaf. juga nih, terlalu banyak nih, kita bingung. Betul. Bisa ditanya lagi kalau yang belum dijawab. Kakak Fitri, Kak BPJS kami sudah mati, bisakah buat baru yang gratis lagi? Adakah yang gratis? Kalau misalnya BPJS sudah mati itu nggak ada Kak, mungkin tertunggak dan nonaktif. Jadi diaktifkan Kak kalau misalnya mau buat gratis itu diutamakan membayar dulu Kak. Jadi kalau sudah membayar baru bisa pengalihan ke gratis begitu. Jadi ke bantuan pemerintah Kak. Begitu. Kak, untuk kamu Girio. Kakak, saya sudah daftar online, kok belum bisa pembayaran lewat BCA? Kakak daftar online-nya kapan Kak? Untuk pembayaran M-Banking bisa Kak? Bisa kok. Kak Era Sopacua, kakak daerah Ambon ini. Sorry kakak, maaf boleh nanya, ada perubahan di BPJS ya. Perubahan apa itu Kak? BPJS